Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurbaiti dari kelas Geologi C3. Nah, di video kali ini saya akan mereview mengenai jurnal yang berjudul Perkembangan Obat Sariawan dan Terapi Alternatifnya yang disusun oleh Prilly Mutiara Sandi dan juga Vira Burhanisa Irawan. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai sariawan itu apa sih? Nah, sariawan itu termasuk gangguan yang terjadi pada sistem indera. Nah, sistem indera itu organ apa? Nah, sariawan itu menyerang pada organ bagian mulut. Bisa di bagian bibir atau gusi ataupun di lidah dan bisa juga di langit-langit sekitar mulut. Nah, sariawan ini bisa terjadi pada manusia ataupun pada hewan seperti mamalia, contohnya kucing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai inti dari jurnal yang telah saya baca ini. Nah, pertama-tama pengertian sariawan yang dimana memiliki nama medis Aphthous stomatitis. Nah, sariawan ini bentuknya itu bentuk luka, bentuk lukanya berbentuk bulat atau oval, berwarna putih, ada di sekitar mulut dan bisa menimbulkan rasa perih dan tidak nyaman pada penderitanya. Lalu penyebabnya apa sih sariawan itu? Pertama, sariawan itu disebabkan karena kekurangan vitamin C dan juga vitamin B12. Selanjutnya, sariawan juga bisa disebabkan oleh luka yang disebabkan karena tergigit atau karena kita makan makanan yang tajam gitu, jadi bisa melukai lidah atau melukai bibir. Nah, dari luka tersebut itu bisa menjadi sarang bakteri yang akhirnya menimbulkan sariawan. Selanjutnya, penyebab sariawannya adalah perubahan hormon yang terjadi pada wanita saat sedang haid. Dan terakhir, adanya infeksi bakteri, virus, serta jamur yang ada di sekitar mulut. Bisa jadi juga karena kalian jarang gosok gigi, jadi harus sering bersihin mulut ya. Nah, selanjutnya itu ada yang tentang pencegahan dari sariawan. Pencegahannya pastinya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C tinggi dan juga sehat. Contohnya kayak jeruk, tomat, atau kalian bisa langsung mengkonsumsi suplemen vitamin C-nya secara langsung. Nah, terus yang terakhir ada pengobatannya. Nah, pengobatan sariawan ini dibagi dua, ada yang menggunakan obat alami ataupun obat buatan. Nah, kalau obat alami itu pertama ada antiseptika. Nah, antiseptika ini ada yang berupa tablet hisap, ada yang berupa spray, ada yang berupa obat kumur, terus ada juga yang berupa salep yang dioleskan langsung ke bagian yang terkena sariawannya itu. Nah, contoh dari antiseptika itu pertama ada obat kumur yang biasa kita sebut namanya mereknya betadine. Terus ada juga tablet hisap namanya chlorhexidine. Terus ada juga obat kumur lainnya namanya larutan peroksida 3%. Nah, ini bisa kalian konsumsi untuk bisa mengobati sariawan kalian. Selanjutnya itu ada obat buatan yang namanya albotil. Nah, albotil ini termasuk obat kumur yang mengandung antiseptik dan juga disinfektan kulit. Obat kumur albotil ini mengandung polikresulen yang dimana cara kerjanya dia itu akan mematikan sel-sel yang terkena sariawannya sehingga kita tidak merasakan sakit lagi dan tubuh akan merespon dengan adanya regenerasi sel baru. Tapi kalau tubuh tidak meregenerasi sel baru, maka nanti akan adanya efek samping, bisa jadi sariawannya malah tambah besar. Nah, terus untuk meminimalisir efek sampingnya, cara pemakaiannya itu dengan mencampurkan tetesan albotil dengan air agar konsentrasi obatnya itu bisa lebih rendah dan efek sampingnya juga bisa lebih berkurang. Nah, selanjutnya ada terapi alternatif. Terapi alternatif ini diberikan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan juga BPOM. Nah, oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengatakan bahwa kalau sariawan itu kita harus mengkonsumsi namanya vitamin C dan juga vitamin A biar imunitas tubuh kita itu meningkat, dan selanjutnya kita harus mengkonsumsi obat kumur dari sariawan biar kuman-kumannya itu pada hilang. Terus kalau dari BPOM sarannya itu kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang untuk mencegah sariawan tadi, atau juga bisa pakai bahan alami yang bisa mengobati sariawan. Contohnya itu kayak tanaman gambir. Dia itu caranya itu dengan dikunyah tanaman daun gambirnya itu biar menghasilkan antibakteri yang membunuh penyebab sariawannya. Selanjutnya ada juga daun sirih. Daun sirih dipakainya dengan cara kumur dengan rebusan air daun sirihnya. Terus ada juga pakai air garam, kumur dengan air garam biar kuman-kuman penyakitnya pada
hilang, atau juga bisa pakai tetesan cabai. Jadi cabainya diteteskan langsung ke bagian yang ada luka sariawannya, karena cabai itu mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, selanjutnya saya akan mereview secara keseluruhan mengenai isi dari jurnal ini. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh majalah Pharmaceutica dengan nomor volume 3 dan nomor issue 5. Jurnal ini menurut saya sudah baik karena di dalamnya sudah memasukkan bagian abstrak, pendahuluan, walaupun pendahuluannya masih bercampur dengan pembahasan. Alangkah lebih baiknya jika bagian pembahasannya itu dipisah gitu, jadi biar lebih detail lagi dalam menjelaskannya. Terus udah ada bagian kesimpulannya, sudah bagus. Yang kurang itu adalah bagian metode penelitian yang belum disampaikan. Nah, setelah saya baca secara keseluruhan, menurut saya metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu dengan deskripsi kualitatif. Kenapa? Karena di sini deskripsi kualitatif itu hanya berupa kajian pustaka, karena tidak ada observasi, tidak ada wawancara, sehingga hasil yang diberikan, materi yang diberikan itu masih berupa general gitu, belum ada di desa mana penelitiannya atau penelitiannya dilakukan oleh kalangan mana, nah itu belum ada. Tapi selebihnya materinya sudah bagus, sudah ada tentang pengertian, penyebab, pencegahan, terus pengobatan dari gangguan sariawan ini gitu. Jadi untuk semuanya ini penting banget untuk menjaga kesehatan mulut biar mulut kalian gak kena gangguan sariawan. Dan terus jurnal-jurnalnya juga sudah baik. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.